Inilah 3 fakta tentang Putri Cendrawati yang sudah terungkap di persidangan yang terakhir mencengangkan. Lalu Putri ya, yang katanya gayanya hedon sekali dan suka banyak arisan-arisan, saya nggak tahu dalam tanda petik nih. Karena saya pernah mendengar juga ada tulisan katanya arisan berondong. Saya tidak tahu apakah Putri ini terlibat juga atau tidak. Kalau terlibat itu harus dicek juga apakah ada masalah dengan kepribadian gitu ya, karena di rumah baik, di luar mungkin saja tidak baik gitu kan. Yang digali profilnya itu adalah pelaku. Apakah pelaku misalkan ya memiliki permasalahan dengan kejiwaan atau dengan temperamennya dia, sehingga apabila yang digali adalah profil dari pelaku, itu bisa nanti dikaitkan dengan pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa tidak dapat dipidana gitu ya. Dipidana sih bisa, tapi bukan dipidana penjara, tapi dikirim ke rumah sakit jiwa. Mengatakan anak klien saya berkepribadian ganda, dan di sini yang harus dicek itu Verdi Sambo. Kenapa dia merekrut orang yang diduga melakukan kepribadian ganda dan membiarkan istrinya dikelilingi oleh laki-laki? Itu Verdi Sambo harus dicek sama Putri. Waraskah dia? Pembahasan tentang victim profiling atau profil Brigadir Yosua sebagai korban justru terus-menerus menonjolkan sifat-sifat negatifnya. Kita patut bertanya, adakah unsur bias dalam pembuatan profiling ini? Dan apa sesungguhnya memasukkan hal-hal yang bias tersebut, hal-hal yang produk dari filter mental tersebut ke dalam berkas? Tanggal 7 tersebut, Pak Verdi Sambo dan Bu Putri berada dalam keadaan baik, harmonis, dan juga acara tersebut berjalan secara kekeluargaan. Ada korban juga di sana, almarhum Joshua. Peristiwa yang terjadi pada saat itu bahwa tidak ada pertengkaran, tidak ada pertikaian seperti yang sempat muncul dalam beberapa persidangan dan juga dari informasi yang lain. Dan saudara almarhum Joshua juga ada di sini, bahkan Bu Putri ataupun Pak Verdi Sambo menyuapi semua ajudan dan menganggap kalau suaranya terdengar akan terdengar di sana bahwa para ajudan dianggap anak. Hingga saat ini sosok Putri Cendrawati sejak pertama kali namanya disebut sebagai korban pelecehan seksual masih menjadi misteri. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan menjelaskan tentang peristiwa traumatis yang dialami Putri Cendrawati. Hal itu ia nyatakan pada 11 Juli 2022 di Gedung Humas Mabes Polri 3 hari setelah terjadinya aksi penembakan di kediaman Putri Cendrawati. Dalam proses investigasi yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal terhadap kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Joshua, nama Putri Cendrawati kemudian diperiksa sebagai tersangka pada 26 Agustus 2022 atas dugaan keterlibatan langsung dalam tragedi penembakan tersebut. Sejak hadir sebagai terdakwa di persidangan, satu demi satu sisi misterius dari istri Verdi Sambo ini mulai terkelupas dengan jelas. Berangkat dari pengakuan sejumlah saksi di persidangan, berikut ini deretan fakta tentang Putri Cendrawati yang membuat publik terperanjat. Fakta pertama, Putri Cendrawati membantah kalau dirinya ikut melakukan penembakan kepada Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Untuk Kamarudin, saya bukanlah penembak ketiga karena pada saat kejadian saya sedang berada di kamar untuk istirahat. Bantah Putri kepada kuasa hukum Brigadir J. Hal tersebut ia nyatakan dengan tegas saat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam persidangan tanggal 1 November 2022 lalu. Putri melakukan sanggahan tersebut karena kuasa hukum Brigadir J sudah menyebut bahwa Putri Cendrawati ikut melakukan penembakan. Fakta kedua yang diungkap Putri Cendrawati di persidangan adalah bahwa dirinya tidak pernah menunjukkan Brigadir J sebagai ajudan pribadi. Joshua menjadi ajudan saya atas perintah suami saya. Itu karena ajudan sebelumnya yaitu Bribka Riki Rizal akan ke Magelang untuk menemani anaknya sekolah, ujar Putri. Putri juga menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah menghubungi Brigadir J saat ajudannya tersebut dalam situasi cuti bekerja. Sementara menurut pernyataan Reza Huta Barat selaku adik kandung Brigadir J, hubungan antara kakaknya dengan Putri Cendrawati terbilang baik dan intens dalam komunikasi. Fakta ketiga yang paling mencengangkan sebagaimana sudah dikutip airjakarta.com dari halaman Instagram @budikwoofficial pada 14 November 2022 adalah
Dari keterangan yang dikorek oleh majelis hakim kepada RT Susi, diketahui bahwa pada 10 Juli 2022, Putri dan para ajudan masih sempat mengadakan acara makan-makan. Menurut pengakuan ART Susi, acara tersebut dilakukan 2 hari setelah tewasnya Brigadir Joshua akibat tertembus peluru dalam momentum Idul Adha.